السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam khutbah-khutbah yang lalu masih membahas tentang perang Taif. Pada masa itu, seorang sahabat yang pergi ke Taif untuk berbicara dengan pemimpin mereka, di mana penduduk Taif pun telah memberikan jaminan bahwa sahabat itu tidak akan diberikan gangguan. Namun ketika ia mendekati benteng, mereka mensyahidkan sahabat itu, sehingga orang-orang Taif pun telah melanggar janji. Akan tetapi, meskipun penduduk Taif melanggar janji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan upaya perdamaian. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi mengutus Hazrat Hanzalah bin Rabi kepada penduduk Taif. Ketika Hazrat Hanzalah mendekati benteng dan mengirim pesan untuk berunding, beberapa orang dari mereka keluar untuk berdialog, dan Hazrat Hanzalah berkata, "Apakah kalian menginginkan perdamaian atau tidak?" Alih-alih mengatakan sesuatu, orang-orang tersebut menyerang Hazrat Hanzalah dan mulai berusaha menangkapnya dan membawanya ke dalam benteng. Atas hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang akan menyelamatkan dan membawa kembali Hanzalah? Siapapun yang membawanya akan mendapatkan pahala dan ganjaran sebanyak seluruh pejuang kita." Atas hal ini, Hazrat Abbas berlari pergi dan melepaskan Hazrat Hanzalah dari cengkeraman kaum musyrik dan membawanya kembali. Saat kembali, musuh juga menghujani batu dari benteng, akan tetapi mereka dapat selamat dari lemparan batu orang-orang kafir tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam khutbah-khutbah yang lalu, penduduk Taif dan Hawazin memiliki hubungan kekeluargaan dan perdagangan yang erat dengan penduduk Mekah, khususnya Quraisy. Mereka juga memiliki hubungan satu sama lain melalui pernikahan. Atas dasar ini, untuk perdamaian, Hazrat Abu Sufyan bin Harb dan Hazrat Mughirah bin Syu'bah masuk ke dalam benteng Taif. Namun mereka pun tidak berhasil. Akan tetapi, penghuni benteng mengajukan permintaan, "Sampaikanlah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak merusak kebun-kebun kami. Demi Allah dan demi hubungan kekerabatan yang ada, biarkanlah kebun itu begitu saja." Jadi di sini mereka yang tidak mau melaksanakan perjanjian apapun justru meminta agar dikasihani. Telah disebutkan sebelumnya bahwa atas permintaan mereka, Rasulullah SAW telah menarik kembali perintah untuk merusak kebun-kebun mereka. Ini merupakan contoh yang sangat istimewa dalam sirat kehidupan Rasulullah SAW, yakni beliau menunjukkan kemuliaan hati dan kesabaran yang sangat tinggi. Padahal beliau telah mengepung mereka selama beberapa hari. Dan ini merupakan strategi perang yang bisa memberikan keuntungan yang besar kepada pihak kaum muslimin jika perintah untuk menebang kebun itu diberikan. Akan tetapi ketika mereka memohon demi Allah dan demi hubungan kekerabatan, maka Rasulullah SAW mengabulkan permintaan mereka meskipun secara lahir menerima kerugian perang yang sangat besar. Pada kesempatan ini, Rasulullah SAW mengumumkan, "Hamba sahaya manapun yang turun dari tembok benteng dan datang kepada kami akan dimerdekakan." Atas hal ini, ada 23 hamba sahaya yang turun dan bergabung dengan kaum muslimin. Penduduk Taif sangat marah atas hal ini.
Rasulullah SAW lalu memerdekakan mereka semua. Setiap orang dari mereka diserahkan kepada berbagai orang Muslim dan tanggung jawab pemeliharaan dibebankan kepada mereka. Rasulullah SAW juga memberikan nasihat mengenai para hamba sahaya tersebut bahwa mereka harus diajarkan agama dengan baik. Beberapa waktu kemudian, ketika penduduk Taif telah memeluk Islam, mereka membicarakan tentang para hamba sahaya mereka tersebut dan memohon kepada Rasulullah SAW agar dikembalikan kepada mereka, akan tetapi beliau menolak permintaan mereka. Sebagian dari para hamba sahaya tersebut menorehkan nama yang baik dalam hal kebaikan dan ketakwaan dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Hazrat Abu Bakrah. Pada suatu kesempatan, Uyainah bin Hishan Fazari meminta izin kepada Rasulullah SAW agar ia dapat masuk ke dalam benteng dan mengajak Banu Saqif kepada Islam. Tentang Uyainah bin Hishan, beliau adalah pemimpin Banu Fazarah pada saat Ghazwah atau Perang Ahzab. Setelah kekalahan orang-orang kafir dalam Ghazwah Ahzab, ia masih bermaksud menyerang Madinah. Namun Rasulullah SAW keluar dari kota dan mencegah serangannya serta memaksanya untuk mundur. Dia memeluk Islam sebelum Fatah Mekah dan juga ikut serta di dalamnya. Pada saat Fatah Mekah, beliau juga telah menjadi Muslim meskipun hanya sekedar nama. Ia juga ikut serta dalam Ghazwah Hunain dan Taif. Pada masa khilafat Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ia bersama dengan para pemberontak yang murtad. Ia juga menjadi korban fitnah kemurtadan dan condong kepada Tulaiha yang telah mengaku Nabi dan juga memberontak, lalu baiat dan bergabung kepadanya dan berperang melawan pasukan Islam. Dan ketika ia kalah dengan telak dan ditawan lalu dibawa ke hadapan Hazrat Abu Bakar, ia menyatakan penyesalannya. Hazrat Abu Bakar lalu memaafkannya dan ia kembali memeluk Islam. Pada saat itu, ia juga berkata bahwa sebelumnya ia tidak pernah benar-benar beriman. Tentang dirinya tertera bahwa ia adalah orang yang berwatak kasar dan berwajah masam. Ia adalah pejuang terkenal dan adalah pemimpin sukunya. Mengenainya disebutkan bahwa Nabi SAW menyebutnya Al-Ahmaq Muta', yaitu seorang pemimpin dan penuntun yang bodoh. Bagaimanapun juga, Rasulullah SAW memberinya izin ketika ia berkata bahwa ia akan pergi. Dan Uyainah pun sampai di benteng Taif. Dan alih-alih mengajak kepada Islam, ia mulai berkata kepada Banu Saqif, "Kalian tetaplah dengan kuat di benteng kalian, karena kedudukan kita menjadi lebih buruk daripada seorang budak." Dalam satu riwayat juga terdapat kata-kata ini bahwa, "Lihatlah, dalam keadaan apapun jangan tinggalkan benteng kalian dan jangan terpengaruh serta terganggu oleh apapun." Ketika Uyainah kembali kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, "Uyainah, apa yang kamu katakan kepada orang-orang itu?" Ia berkata, "Saya membimbing mereka untuk menerima Islam dan mengajak kepada agama, memperingati mereka dengan neraka dan menunjukkan jalan menuju surga." Padahal Allah Ta'ala telah memberitahu beliau SAW melalui wahyu tentang apa yang sebenarnya ia katakan di sana. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kamu telah berbohong, kamu telah mengatakan ini dan itu kepada orang-orang itu." Dan beliau mengulangi semua perkataan Uyainah yang ia ucapkan di sana. Mendengar ini, Uyainah menjadi tercengang. Ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Anda berkata benar. Saya bertaubat kepada Anda dan kepada Allah Ta'ala atas perbuatan saya ini. Namun bagaimanapun juga, iman belum sepenuhnya tertanam dengan sempurna." Lalu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Naufal bin Muawiyah Daili mengenai keadaan pengepungan tersebut. Maka ia berkata,
Ini seperti seekor rubah yang masuk ke dalam lubangnya. Jika kita tetap berdiri di sini, kita akan menangkapnya. Dan jika kita meninggalkannya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menimpakan kerugian. Rubah akan pergi ke guanya sendiri. Mendengar ini, Rasulullah SAW memutuskan untuk mengakhiri pengepungan, dan melalui Hazrat Umar, beliau mengumumkan kepada orang-orang bahwa insya Allah besok akan pulang. Tampaknya, dalam kenyataannya, ini bukan hanya sebagai hasil dari musyawarah, tetapi juga ada bimbingan atau isyarat khusus dari Allah Ta'ala yang diterima oleh beliau SAW, sehingga beliau meninggalkan pengepungan ini. Padahal, dalam misi-misi perang beliau SAW, ini adalah kesempatan pertama di mana beliau tampaknya meninggalkan kemenangan yang sudah ada di depan mata, dan dalam keadaan yang tampaknya tidak tepat, lalu beliau kembali. Para pengamat dan penulis riwayat, siapapun juga, kita telah melihat dalam sejarah bahwa bahkan sebelumnya, dalam pertempuran-pertempuran yang lebih sulit dan mustahil daripada ini, Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada beliau SAW kemenangan dan pertolongan yang luar biasa. Contoh jelasnya adalah penaklukan Banu Quraizah dan Khaybar. Peristiwa Hunain pada saat itu pun merupakan suatu contoh yang dekat. Dan bagaimana bisa hal itu dilupakan? Beberapa penduduk Mekah juga meyakini kekalahan Rasulullah SAW pada kesempatan Hunain, dan di antara mereka ada satu kelompok yang bahkan ikut serta hanya untuk menyaksikan bagaimana kekalahan beliau. Akan tetapi pada saat itu juga Allah Ta'ala mengubah kekalahan yang sudah nyata itu menjadi kemenangan yang menakjubkan, yang luar biasa dan bersejarah. Dan di Taif, mereka itulah tentara yang sama yang telah melarikan diri, dan kalah itulah yang bersembunyi dan duduk di dalamnya. Sebagaimana sinar pertolongan ilahi yang baru saja terjadi ini, maka menaklukkan Taif juga bukanlah perbuatan yang terlalu sulit dan mustahil. Akan tetapi beliau SAW secara lahir tampaknya menerima kekalahan ini dan mengumumkan untuk mengakhiri pengepungan. Maka sesungguhnya kita melihat satu aspek yang sangat cemerlang dari sirat kehidupan Rasulullah SAW, bahwa misi pasukan beliau ini juga sesungguhnya bukanlah atas dasar dorongan nafsu. Ini bukanlah untuk memperoleh harta ganimah perang atau menaklukkan tanah-tanah, melainkan setiap gerakan dan diam beliau, setiap perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW adalah tunduk kepada kehendak Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Teliti, dan seluruh hidup beliau adalah manifestasi dari ayat ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka katakanlah kepada mereka bahwa salatku, pengorbananku, dan hidup matiku hanya untuk Allah yang merupakan Tuhan semesta alam. Pada kesempatan pengepungan Taif, terjadi dua hal yang darinya jelas bahwa Rasulullah SAW telah mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala bahwa pengepungan ini hendaknya diakhiri, dan Rasulullah SAW segera mengumumkan untuk mengakhiri pengepungan. Tentang ini disebutkan tentang satu mimpi Rasulullah SAW. Ibnu Hisham telah menulis bahwa pada kesempatan pengepungan Taif, Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku telah melihat dalam mimpi hari ini bahwa sebuah wadah yang penuh dengan mentega telah datang kepadaku sebagai hadiah. Kemudian seekor ayam menusukkan paruhnya dan menjatuhkan wadah tersebut." Abu Bakar berkata, "Menurut hemat saya, kali ini Anda tidak akan dapat memperoleh apa yang Anda inginkan dari suku Sakif. Ini adalah sebuah suku, yakni pengepungan ini, yang tampak menguntungkan bagi kita, yang telah kita rencanakan, tampaknya sulit untuk memperoleh kemenangan." Rasulullah SAW bersabda, "Menurut saya juga, memperolehnya saat ini tidak mungkin dengan cara seperti ini." Demikian juga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Khawlah binti Hakim, yang namanya juga disebutkan sebagai Khuwailah, yang merupakan istri Hazrat Utsman bin Maz'un, menghadap ke hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, jika Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Anda kemenangan atas Taif,
Maka berikanlah kepada saya perhiasan Badiah binti Galian atau Fariyah binti Akil, karena di seluruh suku Sakif tidak ada wanita yang memiliki perhiasan berharga seperti halnya kedua wanita tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai Khawlah, bagaimana jika aku tidak diberi izin untuk memperoleh kemenangan atas suku Sakif?" Hazrat Khawlah lalu keluar dari sana dan menceritakan hal ini kepada Hazrat Umar. Hazrat Umar datang ke hadapan Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang dikatakan Khawlah? Ia mengatakan bahwa Anda telah bersabda demikian kepadanya." Beliau bersabda, "Iya, saya telah mengatakan hal itu." Hazrat Umar segera memahami dan berkata, "Apakah Anda SAW tidak diberi izin mengenainya? Mengenai kemenangan ini, yakni melanjutkan perang ini?" Beliau SAW bersabda, "Tidak." Hazrat Umar berkata, "Kalau begitu, apakah saya harus menyuruh orang-orang untuk berangkat?" Beliau bersabda, "Ya." Setelah mendapatkan izin, Hazrat Umar mengumumkan keberangkatan untuk kembali dari sana. Ketika pengumuman kepulangan ini diumumkan, beberapa orang mengungkapkan, "Bagaimana kita bisa pulang tanpa kemenangan?" Tampaknya ini adalah reaksi dari beberapa pemuda yang emosional. Pertama-tama mereka menghadap Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar agar mereka berdua memohon kepada Rasulullah SAW supaya melanjutkan pengepungan sampai tercapai kemenangan. Akan tetapi mereka berdua berkata bahwa keputusan apapun yang telah dibuat oleh beliau SAW adalah benar. Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar menolak untuk mengatakan hal itu. Atas hal ini, para pemuda yang emosional ini menghadap Rasulullah SAW dan dengan nada yang keras berkata, "Wahai Rasulullah, kami akan berperang." Atas permintaan mereka, Huzur SAW bersabda, "Baiklah, berperanglah besok pagi." Maka mereka pun berangkat untuk berperang pada hari berikutnya. Akan tetapi mereka tidak memperoleh apa-apa selain luka-luka. Atas hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Insya Allah besok kita akan berangkat pulang." Yakni tidak ada manfaat dari perang ini. Setelah terluka, mereka pun kembali. Akhirnya, mereka semua pun menyatakan kegembiraan. Dan sekarang, setelah melihat perubahan dalam diri mereka, Rasulullah SAW pun tersenyum. Dalam ghazwah ini, ada 3 orang kafir yang terbunuh. Namun, mengenai orang-orang yang terluka dan korban jiwa lainnya dari pihak mereka, tidak diperoleh rincian yang banyak, karena orang-orang ini terkepung di dalam benteng. Demikian pula, jumlah pasti orang-orang Muslim yang terluka juga tidak diketahui. Hanya diperoleh rincian mengenai beberapa yang terluka. Misalnya, di antara mereka yang terluka akibat panah kaum musyrik disebutkan 1 orang, yaitu Hazrat Abu Sufyan bin Harb. Sebuah panah mengenai matanya sehingga matanya keluar. Ia langsung datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan matanya ada di tangannya. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, mataku ini tengah jatuh di jalan Allah." Nabi SAW bersabda, "Jika engkau mau, aku akan berdoa dan matamu ini akan kembali pada tempatnya dan sembuh. Namun jika engkau tidak menginginkan mata ini, maka engkau akan memperoleh surga." Dalam satu riwayat terdapat kata-kata bahwa jika engkau tidak menginginkan ain, yaitu mata, maka di surga engkau akan memperoleh ain, yaitu mata air rahmat. Dalam bahasa Arab, ain memiliki makna mata dan mata air juga disebut ain. Abu Sufyan berkata, "Surga lebih berharga bagiku." Dengan mengatakan demikian, dia melemparkan matanya dengan tangannya sendiri. Inilah Abu Sufyan yang sama yang pernah menjadi musuh berat Islam hingga Fatah Mekah dan juga menjadi panglima tentara kafir dalam perang Uhud. Namun setelah masuk Islam, ia pun tampak terdepan dalam pengorbanan-pengorbanan. Suatu kebetulan yang mengherankan pun adalah bahwa mata beliau yang satu lagi hilang dalam perang Yarmuk. Demikian pula disebutkan tentang seorang sahabat, yaitu Abdullah putra Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lukanya berkepanjangan dan terbukti fatal sehingga akhirnya dia wafat akibat luka tersebut pada masa kekhalifahan ayahnya, yakni Hazrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalam ghazwah ini ada 12 sahabat yang wafat sebagai syahid yang nama-namanya adalah Hazrat Sa'id bin Ash, Hazrat Arfatah bin Janab, Hazrat Abdullah bin Abi Umayyah,
Hazrat Abdullah bin Amir, Hazrat Sa'ib bin Haris dan saudaranya Abdullah bin Harith, Hazrat Julaiha bin Abdullah, Hazrat Sabit bin Jala, Hazrat Haris bin Sahal, Hazrat Munzir bin Abdullah, Hazrat Rukaim bin Sabit, dan Hazrat Abdullah bin Abu Bakar yang wafat kemudian. Dalam ghazwah ini, Rasulullah SAW disertai dengan dua istri suci beliau, yaitu Hazrat Ummu Salamah dan Hazrat Zainab. Untuk keduanya didirikan dua kemah. Selama pengepungan, beliau SAW melaksanakan salat di antara kedua kemah tersebut. Mengenai berapa lama Rasulullah SAW mengepung Taif, terdapat beberapa riwayat. Sebagian mengatakan pengepungan dilakukan selama 10 malam lebih sedikit. Ibnu Hisham mengatakan bahwa ada juga yang mengatakan pengepungan dilakukan selama 17 malam. Ada juga yang mengatakan pengepungan dilakukan selama 20 hari. Sebagian mengatakan bahwa beliau mengepung selama 20 malam lebih sedikit. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengepung penduduk Taif hingga mendekati 30 malam. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Hazrat Anas, kami mengepung mereka selama 40 malam. Bagaimanapun ketika tiba waktu berangkat, beliau SAW bersabda, pulanglah dengan mengucapkan ini, Aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun. Kami adalah orang-orang yang kembali, yang bertaubat, yang beribadah, dan yang memuji Rabb Tuhan kami. Lalu disampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, doakanlah keburukan untuk Banu Saqif. Akan tetapi, kelapangan hati dan kasih sayang beliau SAW adalah sedemikian rupa, sehingga meskipun tampaknya beliau pergi tanpa mencapai tujuan, namun beliau SAW tidak mendoakan keburukan untuk mereka, melainkan berdoa, Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihi muslimin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Saqif dan jadikanlah mereka muslim, dan bawalah mereka kepada kami. Setelah itu, ketika Rasulullah SAW menaiki tunggangan beliau untuk pulang dari sana, beliau berdoa, Allahumma hdihim waqfina mu'natahum. Ya Allah, berilah mereka hidayah dan cukupkanlah Engkau bagi kami dalam menghadapi perbendaharaan dan pengintaian mereka. Hal ini adalah karena tujuan murni beliau adalah agar manusia yang tersesat dapat kembali kepada Sang Khalik mereka. Maka Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah SAW dengan cara bahwa belum genap setahun berlalu, penduduk Taif ini pada bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah, mereka seluruhnya menjadi Muslim. Hazrat Muslim Maud juga telah menyatakan mengenai hal ini di suatu tempat. Beliau bersabda, Rasulullah SAW berangkat menuju Taif, kota yang penduduknya telah melempari batu, telah mengusir Muhammad Rasulullah SAW dari kotanya. Rasulullah SAW mengepung kota ini untuk beberapa waktu. Akan tetapi kemudian atas saran beberapa orang yang mengatakan bahwa tidak perlu membuang waktu dengan mengepung mereka, karena di seluruh Arab sekarang hanya kota ini saja yang dapat berbuat demikian. Maka beliau meninggalkan pengepungan dan pergi, dan setelah beberapa waktu, orang-orang Taif pun menjadi Muslim. Kemudian tertera juga tentang pembagian harta ganimah Perang Hunain. Pada tanggal 5 Zulqa'dah, Rasulullah SAW datang dari Taif ke Jiranah, tempat di mana semua tawanan dan harta ganimah perang terkumpul. Berdasarkan perintah Rasulullah SAW, perlakuan baik terhadap para tawanan ini adalah sedemikian rupa, yakni untuk tempat tinggal mereka dibangun bangunan-bangunan sementara agar mereka dapat terlindung dari terik panas dan juga dingin. Rincian harta ganimah perang adalah sebagai berikut: 6.000 budak laki-laki dan perempuan, di mana pengaturan tempat tinggal mereka telah diupayakan, dan dalam beberapa riwayat disebutkan jumlah 8.000 hingga 24.000. Jadi ini tidak seperti perang-perang di masa kini, di mana mereka yang saling bermusuhan menghancurkan rumah-rumah yang telah dibangun dan meruntuhkannya seperti yang dilakukan oleh Israel. Bahkan untuk musuh pun, beliau membangun tempat tinggal yang jumlahnya 6.000 hingga 8.000. 24.000 unta termasuk dalam harta ganimah. Ada lebih dari 40.000 domba dan kambing.
serta 4.000 uqiyah perak yang kira-kira sama dengan 490 kg. Sebelum ini, kaum muslimin belum pernah memperoleh harta ganimah yang sebanyak ini. Pada kesempatan seperti ini pun, Rasulullah SAW sangat memperhatikan terbiat bagi para sahabat, sehingga sebelum membagi harta ganimah, beliau mengumumkan, dari harta ini, selain 1/5 bagian, saya tidak memiliki hak apapun yang lebih dari yang berhak dimiliki setiap orang di antara kalian. Dan 1/5 bagian itu pun pada akhirnya akan kembali kepada kalian. Setelah itu beliau bersabda, jarum dan benangnya atau bahkan barang yang lebih kecil dari itu, jika ada yang memilikinya, hendaklah dikembalikan. Jauhilah pengkhianatan, karena pada hari kiamat nanti, pengkhianatan ini akan menjadi penyebab kehinaan dan noda bagi orang-orang yang berkhianat. Setelah mendengar seruan ini, seorang sahabat datang menghadap beliau dengan membawa gulungan tali yang terbuat dari bulu unta sambil berkata, "Wahai Rasulullah SAW, aku telah mengambil benang dari harta ganimah untuk memperbaiki pelana yang robek." Kemudian seorang sahabat lain telah mengambil sebuah jarum dari harta ganimah dan memberikannya kepada istrinya. Setelah mendengar pengumuman ini, dia segera pergi kepada istrinya dan mengambil kembali jarum tersebut dari istrinya, lalu mengembalikannya ke dalam harta ganimah. Ketika Rasulullah SAW memulai pembagian harta, beliau memulainya dengan ta'liful qulub, untuk melunakkan hati. Ini adalah para pemimpin Arab yang baru masuk Islam yang beliau berikan terlebih dahulu. Mereka memiliki kedudukan terhormat dan mulia di suku-suku mereka masing-masing. Beliau memberikan hadiah kepada mereka untuk melunakkan hati mereka. Rasulullah SAW memberikan kepada beberapa orang dari mereka 100 ekor unta, lalu kepada beberapa yang lain 50 ekor unta, dan ini belum termasuk perak dan hamba sahaya. Dalam satu buku sirat kehidupan Nabi, disebutkan bahwa Abu Sufyan bin Harb diberi 100 ekor unta. Ketika Abu Sufyan menghadap Rasulullah SAW, ia melihat setumpuk perak yang ada di hadapan Rasulullah SAW. Maka setelah melihatnya berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah menjadi orang terkaya di antara suku Quraisy." Kemudian Rasulullah SAW tersenyum dan memerintahkan agar Abu Sufyan diberi 40 uqiyah perak dan 100 ekor unta. Abu Sufyan berkata, "Berikanlah juga kepada putraku Yazid." Beliau lalu memerintahkan agar untuknya diberikan 40 uqiyah perak dan 100 ekor unta. Yazid di sini adalah Yazid putra Abu Sufyan. Adapun Yazid yang umumnya disebutkan dalam sejarah yang terkenal buruk itu adalah cucu Abu Sufyan, yaitu putra Hazrat Muawiyah radhiyallahu anhu. Abu Sufyan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, berikanlah juga sesuatu kepada putraku yang lain, Muawiyah." Beliau memerintahkan agar untuknya juga diberikan 40 uqiyah perak dan 100 ekor unta. Mendengar ini Abu Sufyan berkata, "Ayah ibuku berkorban untuk engkau. Engkau sangat mulia. Aku telah berperang melawan engkau, dan engkau adalah pejuang yang hebat. Kemudian aku berdamai dengan engkau, dan engkau adalah pembuat perdamaian yang sangat baik. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada engkau." Di antara orang-orang terhormat dan bangsawan Mekah ada juga Hakim bin Hizam, yang pada saat Fatah Mekah dia memeluk Islam, dan Rasulullah SAW telah mengumumkan bahwa siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hizam akan diberi jaminan keamanan. Ia adalah putra saudara laki-laki Hazrat Khadijah. Kepadanya juga Rasulullah SAW memberikan 100 ekor unta. Ia sendiri berkata, "Saya meminta 100 lagi, maka beliau memberikannya juga kepada saya. Saya meminta 100 lagi, maka beliau memberikan 100 unta lagi kepada saya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Hakim, harta ini baik dan manis. Ini adalah harta yang baik. Siapa yang mengambilnya dengan tanpa hawa nafsu, maka akan ada keberkatan di dalamnya. Dan siapa yang mengambilnya dengan keserakahan dan ketamakan jiwa, maka tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Itu seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang. Tangan yang di atas, yaitu tangan yang memberi, lebih baik daripada tangan yang di bawah, yaitu tangan yang menerima." Nasihat Rasulullah SAW memberikan pengaruh yang sedemikian rupa, sehingga pada saat itu juga beliau berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, mulai hari ini hingga saat kematian, aku tidak akan pernah meminta sesuatu kepada siapapun." Menurut beberapa riwayat, beliau mengembalikan 200 unta yang telah beliau minta, kemudian sepanjang hidupnya tetap berpegang pada janjinya ini, dan tidak meminta sesuatu kepada siapapun.
Bahkan beliau begitu berkomitmen terhadap hal ini sehingga ketika Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada masa khilafat beliau memberikan harta, namun Hazrat Hakim menolak untuk menerimanya. Kemudian Hazrat Umar pada masa khilafatnya, beliau memanggilnya untuk memberikan harta, yakni sebagai hasil dari penaklukan Islam, banyak harta yang datang. Maka para khalifah biasa memberikan sebagian dari harta tersebut kepada para sahabat sebagai hadiah. Akan tetapi Hazrat Hakim bin Hizam menolak untuk menerimanya. Atas hal ini Hazrat Umar menyapa semua yang hadir dan berkata, "Wahai manusia, saksikanlah, aku telah memberikan haknya kepada beliau, tetapi beliau menolak untuk menerimanya." Di antara mereka yang mendapat keberkatan dari kemurahan hati dan pemberian Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin Mekah, yaitu Safwan bin Umayyah. Ini adalah Safwan yang sama dari siapa Rasulullah SAW meminjam baju besi dan senjata untuk perang Hunain, dan ia ikut serta dalam perang Hunain dalam keadaan masih musyrik. Menurut beberapa riwayat, Safwan datang dengan pemikiran dalam hatinya, andai saja aku mendapat kesempatan untuk membunuh Muhammad SAW, atau musuh lawan dapat mengalahkan pasukan Muhammad SAW. Akan tetapi dalam perang yang sama itu hatinya mulai berubah, dan ketika tiba waktu pembagian harta ganimah, Rasulullah SAW memberikan kepadanya 100 unta. Bahkan menurut riwayat Sahih Muslim memberikannya 300 unta. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa pada hari-hari itu juga Rasulullah SAW melewati sebuah lembah yang berisi unta-unta dan kambing-kambing harta ganimah, dan lembah itu penuh dengan hewan ternak tersebut. Melihat begitu banyaknya harta itu, Safwan menjadi takjub. Maka beliau SAW bersabda, "Wahai Abu Wahab, ini adalah panggilan Safwan. Apakah lembah ini membuatmu takjub?" Ia berkata, "Ya." Rasulullah SAW bersabda, "Semua harta ini adalah milikmu, ambillah." Safwan dengan segera berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi Allah, karena pemberian seperti ini hanya dapat dilakukan oleh seorang Nabi." Menurut riwayat lain, Safwan bin Umayyah sendiri menuturkan, Rasulullah SAW terus-menerus memberikan kepadaku harta ganimah perang Hunain, yang hasilnya adalah, sebelumnya beliau SAW adalah sosok yang paling tidak kusukai dari seluruh makhluk. Kemudian beliau menjadi yang paling kucintai dari seluruh makhluk. Singkatnya, Rasulullah SAW terus memberikan kepada berbagai pemimpin Arab, dan jumlah mereka semua disebutkan lebih dari 50 orang. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Zaid bin Sabit untuk memanggil orang-orang yang tersisa dan membagikan harta ganimah di antara mereka. Bagian masing-masing orang mendapatkan 4 ekor unta atau 40 ekor kambing, dan dengan demikian beliau membagikan seluruh harta ganimah yang merupakan harta ganimah terbanyak hingga saat itu kepada semua orang. Ini adalah hal berkenaan dengan sirat kehidupan Rasulullah SAW yang patut direnungkan. Para penentang melontarkan tuduhan terhadap diri beliau dan peperangan yang beliau lakukan, bahwa karena kaum muslimin miskin dan tidak memiliki harta kekayaan, maka perang-perang pun dilakukan. Jika ada sedikit saja kebenaran dalam pernyataan ini, maka pembagian harta ganimah perang Hunain akan dilakukan dengan cara yang berbeda. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa bagian besar dari harta ganimah diberikan kepada orang-orang luar untuk ta'liful qulub, atau meluluhkan hati, yaitu kepada para pemimpin Quraisy. Bahkan menurut beberapa riwayat, seluruh harta dibagikan kepada orang-orang lain. Meskipun dalam hal ini terdapat berbagai hikmah, tetapi dunia telah menyaksikan bahwa beliau SAW tidak menyimpan apapun untuk diri beliau sendiri. Bahkan menurut beberapa riwayat yang rinciannya akan disampaikan, bahwa kepada para sahabat beliau yang memiliki jiwa pengorbanan dan setia, yaitu kaum Ansar Madinah, mereka tidak diberikan apapun dari harta ganimah ini. Rasulullah SAW menjelaskan suatu hikmah dalam memberikan harta kepada Quraisy dengan bersabda, "Inni ukti Quraisyan li ta'lifihim li annahum hadisu ahdi bijahiliyah." yakni aku memberikannya kepada Quraisy untuk melakukan ta'liful qulub atau meluluhkan hati, karena belum lama mereka memutuskan hubungan dengan kekafiran dan iman mereka belum begitu kuat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Inna Quraisyin hadithu ahdin bijahiliyatin wa musibatin
wa inni uridu an ujbirahum wa u'allifahum, yaitu masa kekafiran Quraisy serta musibah kehancuran dan kebinasaan mereka baru saja berlalu. Tujuanku adalah mengganti kerugian mereka dan meluluhkan hati mereka. Kemudian dari pembagian yang bijaksana dan pemberian-pemberian ini muncul pengaruh-pengaruh yang sangat penuh berkat, sehingga mereka yang dahulu haus akan darah beliau, kini bagi mereka di seluruh dunia yang paling utama dan tercinta adalah Rasulullah SAW. Mereka yang sebelumnya mempertaruhkan jiwa raga untuk menghancurkan Islam, kini siap mengorbankan nyawa mereka untuk melindungi Islam dan Rasulullah SAW. Dan di antara mereka ada beberapa yang kemudian memperoleh kedudukan syahid dalam perang-perang Islam, dan keislaman mereka semua terbukti sebagai keislaman yang baik. Pada kesempatan itu, beberapa orang munafik juga menunjukkan sikap yang tidak sopan dengan mengajukan keberatan terhadap pembagian harta, dan mereka menuduh beliau SAW bahwa na'udzubillah, beliau seolah-olah tidak berlaku adil dan tidak pula melakukan hal yang sesuai dengan keridhaan Allah. Ketika Rasulullah SAW mendengar hal ini, wajah beliau menjadi merah dan bersabda, "Jika Allah dan Rasul-Nya juga tidak berlaku adil, maka siapakah lagi yang akan berbuat adil dan berkeadilan?" Kemudian beliau bersabda, "Allah merahmati saudaraku yakni Hazrat Musa. Kepada beliau diberikan kesulitan-kesulitan dan penderitaan-penderitaan yang lebih besar dari ini, dan beliau bersabar menghadapinya." Kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Zul Khuwaisirah yang berdiri di hadapan beliau dan berkata, "Wahai Muhammad SAW, apa yang telah engkau lakukan hari ini telah aku saksikan." Beliau bersabda, "Baiklah, apa yang telah engkau saksikan?" Ia berkata, "Engkau tidak berlaku adil." Beliau bersabda, "Celakalah kamu, jika keadilan tidak ada padaku, maka ada pada siapa?" Atas hal ini, Hazrat Umar dan Hazrat Khalid bin Walid berdiri dan berkata, "Jika diizinkan, maka leher orang ini akan kutebas." Beliau SAW bersabda, "Tidak, mungkin saja orang ini melaksanakan solat." Ini bukanlah suatu kepastian, tetapi hanya berdasarkan keraguan bahwa mungkin orang ini melaksanakan solat, maka bagaimana mungkin beliau dapat memerintahkan untuk memenggal lehernya? Lihatlah bagaimana perbuatan orang-orang Islam pada zaman sekarang ini. Atas hal ini, Hazrat Khalid mengajukan pertanyaan, apakah mungkin seorang yang melaksanakan solat dapat mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam hatinya? Rasulullah bersabda, "Khalid, aku tidak diberi perintah untuk merobek-robek hati manusia atau membelah dada mereka untuk melihat ke dalamnya." Rasulullah SAW juga bersabda, "Orang ini dan teman-temannya akan membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak akan turun melampaui kerongkongan mereka. Iman mereka adalah iman yang dangkal, dan mereka akan keluar dari agama seperti anak panah yang menembus mangsa yang sedemikian rupa, sehingga pada anak panah itu tidak terdapat sedikit pun bekas darah. Kalian akan menganggap rendah solat dan puasa kalian dibandingkan dengan solat dan puasa mereka, yakni secara lahiriah mereka akan menjadi orang-orang yang melaksanakan solat-solat yang panjang dan teratur serta akan tampak bersungguh-sungguh dalam berpuasa. Ini adalah perbuatan yang kita lihat sedang terjadi pada banyak orang muslim pada zaman sekarang ini, dan khususnya pada mereka yang menyebut diri mereka sebagai ulama." Beliau SAW telah menubuatkan hal ini sebelumnya. Para penafsir hadis menjelaskan bahwa orang-orang ini menjadi salah satu pencetus fitnah Khawarij, dan pada zaman Hazrat Ali, kelompok ini muncul ke permukaan, dan kemudian Hazrat Ali berjihad melawan mereka. Hazrat Muslim Maud bersabda, seorang bernama Zul Khuwaisirah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad SAW, apa yang telah engkau lakukan hari ini telah aku lihat." Beliau bersabda, "Apa yang telah engkau lihat?" Ia berkata, "Aku telah melihat bahwa engkau hari ini telah berbuat zalim dan tidak berlaku adil." Nauzubillah. Beliau bersabda, "Celakalah kamu, jika aku tidak berlaku adil, maka siapa lagi manusia di dunia ini yang akan berlaku adil?" Pada saat itu, para sahabat bangkit dengan marah, dan ketika orang ini bangkit meninggalkan masjid, sebagian dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, orang ini layak dibunuh. Apakah engkau mengizinkan?" Sekarang mereka, yakni musuh jemaat, berbicara besar tentang penghujatan terhadap kenabian. Maka lihatlah juga peristiwa ini. Beliau bersabda, "Jika orang ini mematuhi hukum, bagaimana kita bisa membunuhnya? Artinya, ia mematuhi aturan dan hukum yang kita miliki, maka tidak perlu membunuhnya."
Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang secara lahir melakukan sesuatu dan di dalam hatinya ada hal yang lain. Apakah orang seperti itu tidak layak mendapat hukuman?" Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak memerintahkanku untuk berurusan dengan orang-orang sesuai dengan isi hati mereka. Aku diperintahkan untuk berurusan dengan orang-orang sesuai dengan yang tampak dari mereka." Kemudian beliau bersabda, ia dan teman-temannya suatu hari akan memberontak terhadap Islam. "Ya, saya sekarang memang tidak memberikan hukuman apa-apa, tetapi jika mereka memberontak, maka mereka juga akan mendapatkan hukuman." Maka pada zaman Hazrat Ali, orang ini dan orang-orang dari sukunya menjadi pemimpin para pemberontak yang memberontak terhadap Hazrat Ali yang terkenal dengan nama Khawarij. Sisanya insya Allah akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.